Halo, Jelas, Mbak. Siap, terima kasih Pak. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan materi terkait PMK nomor 178/PMK.05/2022 tentang tata cara penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Adapun agenda yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama terkait ruang lingkup dan pengelolaan administrasi serta tahapan pelaksanaan SKPP tersebut, kemudian penerbitan SKPP pada Satker, alur penerbitan dan pengesahan SKPP, kemudian keempat, percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua, kemudian terkait ralat atau pembatalan SKPP, dan yang terakhir monet dan ketentuan lain-lain. SKPP atau yang kita ketahui sebagai surat keterangan mengenai penghentian gaji atau penghasilan tetap teratur lainnya yang setiap bulannya ditujukan kepada pegawai pindah atau yang diberhentikan, dibuat oleh atau diterbitkan oleh KPA atau PPK berdasarkan SK yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. SKPP sendiri kita ketahui terdapat dua jenis, yaitu SKPP pindah dan SKPP pensiun. Pada kondisi sekarang ini, pelaksanaan penerbitan SKPP dan pengesahannya kita lakukan secara manual. Hal tersebut menyebabkan adanya administrasi penyelesaian SKPP yang lambat, kemudian penumpukan pekerjaan di KPPN dan di satuan kerja, bahkan ada delay pembayaran pensiun pertama yang lebih dari 1 bulan dari TMT pensiun. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perbendaraan, khususnya Direktorat Sistem Perbendaraan, menginisiasi integrasi sistem berkolaborasi dengan SITP, PT Taspen, dan Asabri untuk membuat suatu inovasi baru yaitu SKPP yang dapat diakses secara elektronik sehingga kita memperoleh manfaat dari SKPP sebagai berikut. Penyederhanaan proses bisnis. Penyederhanaan ini kita ketahui bahwa terkait penonaktifan pegawai dan data suppliernya dapat kita lakukan dalam satu kegiatan atau satu waktu, otomasi pekerjaan terkait dengan validasi gaji terakhir dan penonaktifan pegawai dan data pegawai supplier. Ketiga, elektronifikasi dokumen di mana akan terdapat penandatanganan secara elektronik atau TTE dan dilakukan secara by system. Keempat, akuntabilitas pencatatan utang pegawai yang dimana dalam laporan keuangan akan terdapat record dari pencatatan utang pegawai. Kelima, pencegahan pembayaran gaji ganda, di mana apabila sudah diterbitkan SKPP dari Satker penerbit SKPP, pembayarannya tidak akan dilakukan lagi di Satker tersebut, tapi akan dilakukan di Satker yang baru. Yang terakhir, percepatan pembayaran pensiun pertama. Ruang lingkup dan pengelolaan administrasi serta tahapan pelaksanaan SKPP secara elektronik. Menurut PMK nomor 178 ini, terdapat dua jenis ruang lingkup yang untuk kita ketahui. Yang pertama, penerbitan SKPP di satuan kerja. Yang kedua, pengesahan SKPP-nya di KPPN. Ini tentunya dilakukan secara elektronik terhadap pengguna SKPP, yaitu PNS atau CPNS Pusat, BPPK, anggota polisi, dan prajurit TNI. Saat ini, aplikasi gaji terbagi menjadi 3. Berbasis desktop, seperti yang Satker gunakan saat ini, GPP ditujukan untuk memproses data PNS atau PPPK, DPP untuk prajurit TNI, BPPP untuk anggota Polri. Kemudian, ada juga aplikasi modul berbasis web, yaitu untuk Satker, di mana juga memproses data PNS, TNI, Polri, dan PPPK, yang dimana dalam modul Satker berbasis web ini ada yang sudah terinterkoneksi dengan sistem kepegawaian dan ada yang belum. Dan yang ketiga, aplikasi modul KPPN yang berbasis web. Pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP ini dapat dilakukan secara bertahap oleh Direktur Jenderal Perbendaraan. Penerbitan dan pengesahan SKPP di satuan kerja seperti saya jelaskan tadi, ada yang melalui interkoneksi kepegawaian dan ada yang tidak melalui interkoneksi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait SKPP tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Mengulas kembali terkait penerbitan SKPP ini,
SKPP diterbitkan oleh KPA, di mana apabila terdapat pegawai yang dipindahkan ke Satker Pembayar Gaji lainnya atau diberhentikan sebagai pegawai. Perlu kita ingat kembali, KPA dapat melimpahkan kewenangannya kepada PPK dengan menandatangani SKPP atas nama KPA. Tentunya tidak menghilangkan kewajiban KPA dalam menerbitkan SKPP. SKPP sendiri digunakan sebagai dasar penghentian pembayaran gaji atau penghasilan tetap untuk pegawai pada Satker penerbit SKPP. Dan ini akan menjadi dasar pembayaran pada pegawai di Satker penerima SKPP. Dan dasar pembayaran juga hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan pada PT Taspen atau PT Asabri. Tentunya, pembayaran ini tidak dapat dilaksanakan apabila KPA belum menyampaikan atau menerbitkan SKPP dan KPPN belum melakukan pengesahan dan penonaktifan data pegawai. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jenis SKPP terbagi menjadi dua, SKPP pindah dan SKPP pensiun. Terkait dengan tanggung jawab KPA, kita breakdown menjadi tiga. Yang pertama terkait kebenaran data pegawai. KPA bertanggung jawab atas kebenaran data pegawai, baik identitas pegawai, penghasilan terakhir, data utang, dan data keluarga. KPA juga bertanggung jawab terhadap validitas data dokumen pendukung SKPP. Untuk SKPP pensiun berarti KPA bertanggung jawab terkait dengan SK pensiun, SK pemberhentian, atau surat keterangan kematian. Untuk SKPP pindah, KPA bertanggung jawab terhadap dokumen SK atau sprint atau surat perintah mutasi pegawai. Dan yang ketiga, penyelesaian kewajiban pegawai kepada negara sebelum diterbitkannya SKPP. Kewajiban tersebut apa saja? Yaitu terkait pengembalian BMN, penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran, penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau adanya ganti rugi, dan yang terakhir, kewajiban lainnya. Lalu bagaimana apabila pegawai tersebut tidak dapat atau belum menyelesaikan kewajibannya? Pegawai tersebut agar dapat diterbitkan SKPP-nya oleh KPA dapat membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban. Ini akan digunakan KPA sebagai bahan pertimbangan dan ini bukan sebagai lampiran yang disampaikan kepada KPPN. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat terkait alur penerbitan dan pengesahan SKPP pindah. Dimulai dari Satker asal, PPABP atau Satker akan melakukan perekaman data dan dokumen pendukung dalam memproses penerbitan SKPP tersebut. KPA atau PPK atas nama KPA akan melakukan approval SKPP dan ini dilakukan secara elektronik dan mengirimkan SKPP by sistem ke KPPN. KPPN asal akan menerima SKPP yang telah dikirimkan oleh Satker tersebut dan akan dilakukan validasi otomatis oleh sistem di aplikasi gaji dan pengecekan perhitungan gajinya juga dilakukan secara sistem. Kasih pencairan dana di KPPN akan melakukan pengecekan dan approval secara elektronik dan menonaktifkan database pegawai tersebut di KPPN asal. Selanjutnya, Satker asal akan mengirimkan data ADK pegawai pindah ke Satker baru. Satker baru tersebut juga menerima SKPP dan data pegawai pindah untuk selanjutnya didaftarkan atau dikirimkan ke KPPN barunya. Terkait dengan alur proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun, kita mulai dari PPABP yang melakukan pengecekan data utang pegawai di aplikasi gaji modul Satker, dan kemudian melakukan perekaman data dan dokumen pendukung untuk selanjutnya disetujui oleh KPA atau PPK dan mengirimkan ke KPPN. KPPN akan menerima data SKPP, validasi otomatis akan dilakukan oleh aplikasi gaji, dan akan disetujui oleh kasih pencairan dana. Atas SKPP yang telah disetujui oleh kasih pencairan dana akan dilakukan perekaman oleh tim SAI atau direkam di Sakti terkait data utang pegawai. PT Taspen akan menerima SKPP pensiun. PT Taspen dan Asabri akan menerima SKPP pensiun tersebut dan digunakan sebagai pembayaran pensiun jaminan pertama dan jaminan hari tua. Hal baru yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, adanya percepatan penerbitan SKPP pensiun
atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. KPA akan menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun atau berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berakhir pegawai tersebut akan pensiun atau melaksanakan tugas. Di sini, KPA wajib memastikan penyelesaian kewajiban atau hak seluruh keuangan dari pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan pembayaran uang makan, uang lembur, atau tukin ini dapat dilakukan melalui pembayaran LS bendahara khususnya untuk pembayaran di bulan terakhir sebelum masa pensiun. Tentunya hal tersebut terkait pembayaran uang makan, uang lembur, dan tukin harus melalui persetujuan kuasa bun, dalam hal ini adalah KPPN. Dalam menyampaikan SKPP tersebut, KPA wajib menyiapkan data dokumen pendukung berupa NIK, NPWP, data rekening, dan data lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Guna untuk pertukaran data ini akan dikirimkan secara sistem ke PT Asabri dan PT Taspen. Apabila satuan kerja terdapat ralat atau ingin membatalkan SKPP, maka dapat mengajukan ke KPPN dengan melampirkan surat permohonan ralat SKPP, SPTJM, dan dokumen pendukung. KPPN akan melakukan pengecekan surat permohonan dan SPTJM tersebut, kemudian mengaktifkan kembali di aplikasi gaji KPPN untuk selanjutnya dilakukan pengesahan ralat atau pembatalan SKPP. Terkait dengan SKPP tersebut, Direktorat Jenderal Pembendaraan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik dan pelaksanaan pembayarannya pensiun di PT Taspen dan PT Asabri. Ini ditujukan dalam rangka perbaikan tata kelola penerbitan dan pengesahan SKPP serta pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua. Perlu kita ketahui, dalam kondisi tertentu, penerbitan dan pengesahan SKPP dapat dilakukan secara non-elektronik apabila yang pertama, tidak terdapat basis data pembayaran gaji pada aplikasi gaji. Yang kedua, terjadi gangguan interkoneksi sistem antara aplikasi gaji dengan PT Taspen atau Asabri. Dan yang ketiga, terjadi keadaan lain yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Penyampaian SKPP secara non-elektronik ini disertai dengan dokumen pendukung, surat keterangan dari PPABP, dan SPTJM dari KPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan terkait dengan perekaman SKPP pada aplikasi desktop. Sebelum akan dijelaskan lebih rinci oleh Mbak Sania, di sini kita akan membahas terkait dengan adanya perekaman user KPA, perekaman SK perubahan, perekaman utang di data pegawai, dan perekaman SKPP. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan juga bagaimana persetujuan oleh KPA dan mengirimkan ke KPPN, dan kemudian adanya pengiriman ADK pindah ke Satker baru, dan Satker baru akan mengirimkan pegawai baru ke KPPN. Untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sania terkait demonstrasi perekaman penerbitan SKPP pada aplikasi desktop. Kepada Mbak Sania kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Gisel atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar ya Bapak Ibu ya? Oke, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan perekaman SKPP secara elektronik di aplikasi GPP Desktop ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya masih semangat nih untuk mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya.
Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan perekaman SKPP elektronik. Nah, sebelum kita lanjut ke proses demonstrasi perekamannya, ada hal-hal yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan perekaman SKPP secara elektronik di aplikasi GPP Desktop ya Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Gisel, yaitu kita harus rekam user KPA. Itu untuk setting pejabat dan setting passwordnya. Ini harus diperhatikan apabila Satker sebelumnya belum pernah merekam untuk user KPA ini. Kemudian, rekam nomor NIK dan nomor KK, itu untuk data pegawai dan juga data keluarga. Jadi dipastikan NIK dan nomor KK-nya sudah terisi, karena apabila tidak terisi, itu akan otomatis tertolak oleh sistem di GPP. Kemudian lanjut ke rekam kode pos pada data pegawai. Dan hal yang paling wajib dilakukan adalah lakukan load master. Jadi load master ini berguna agar data di Satker lama itu bisa terbawa secara keseluruhan dan lengkap di Satker baru nantinya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi GPP-nya ya Bapak Ibu. Udah muncul ya Bapak Ibu ya tampilannya? Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Jadi yang pertama seperti yang disampaikan bahwa kita itu merekam user KPA di setting pejabat dan setting password. Jadi di sini di menu setting itu ada menu lagi, itu setting pejabat dan setting password. Kita untuk memastikan apakah KPA ini sudah kita rekam atau belum gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba cek ini saya sudah rekam di Satker ini sudah direkam datanya. Ini setting pejabat. Nah, di sini kita bisa melihat izin untuk Satker cabang Kejaksaan Negeri Selatan saya gunakan GPP-nya ya. Ini untuk NIP-nya sudah saya bikin dummy. Misalnya ini pastikan sudah ada jabatan KPA di bagian setting pejabat ini. Apabila belum ada, kita bisa klik rekam. Nanti untuk kedudukannya itu diisikan untuk NIP, nama dan jabatan disesuaikan dengan nama dan jabatan KPA Bapak Ibu semuanya. Nanti kedudukannya itu diisikan dengan angka 6 yaitu KPA. Karena ini sudah ada, berarti untuk setting pejabatnya ini sudah oke. Kita lanjut ke untuk pengecekan setting password. Kenapa setting password ini penting? Karena nanti untuk persetujuan SKPP-nya itu akan menggunakan usernya KPA. Jadi jika user KPA-nya tidak ada, maka untuk persetujuan SKPP itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke setting password. Di sini di sini sudah ada untuk user ID KPA di kode Satker cap jari lahan panjang. Itu bisa kita cek di sini. Ini biasanya kalau GPP itu password user ID sama passwordnya sama ya Bapak Ibu, biasanya seperti itu. Tapi tergantung kembali kepada Satker merekamnya di GPP masing-masing Satker itu seperti apa. Ini kebetulan user ID dan passwordnya dibikin sama biar gampang ingat ya gitu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pengecekan data pegawai. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita itu harus merekam nomor NIK dan nomor KK untuk pegawai yang akan kita bikinkan SKPP-nya. Contohnya di sini saya bikin untuk contoh pegawai atas nama Iqbal Adam Putra. Itu di sini ada menu. Bentar. Sebentar ya Bapak.
Kita lanjut ya Bapak Ibu, maaf ada kendala sedikit. Kemudian kita lanjut ke pegawai untuk pengecekan data pegawainya apakah sudah kita isikan dengan lengkap atau belum. Contohnya atas nama Iqbal Adam Putra ini yang akan kita demonstrasikan untuk dibikinkan SKPP pindahnya. Itu bisa kita cek kita klik nama pegawainya, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini dipastikan untuk NIK dan nomor KK-nya itu sudah terisi Bapak Ibu, dan untuk kode posnya juga sudah terisi karena tadi kemarin saya uji coba untuk apabila kode posnya dikosongkan, maka pada saat proses persetujuan SKPP itu langsung muncul notifikasi ada data yang masih kosong. Jadi dipastikan untuk kode pos setiap pegawai itu sudah terisi. Kemudian ini saya batalkan, berarti ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga kita cek untuk data keluarganya. Oh, karena ini kosong, berarti ini tidak bisa dijadikan contoh. Saya pakai atas nama ini. Kemudian kita cek di data keluarga, itu kita untuk mengecek apakah nomor NIK dan nomor KK-nya itu juga sudah terisi atau belum. Contohnya seperti ini di data keluarga. Misalkan istri, kita cek aja, ubah, berarti ini pastikan sudah terisi NIK dan nomor kakaknya ya Bapak Ibu. Ini diisikan untuk semua anggota keluarganya, jangan sampai ada yang terlewat. Berarti jika sudah seperti ini untuk rekam user KPA-nya sudah ada, nomor NIK dan nomor kakaknya sudah terisi, dan kode posnya sudah terisi juga. Dan yang paling wajib dilakukan adalah sebelum kita merekam SKPP itu melakukan load master. Load master ada di menu utilitas, itu lakukan load master. Ini kita load master sampai dengan bulan terakhir pembayaran untuk pegawai tersebut. Kemarin saya udah load master, jadi di sini otomatis kosong. Jadi kalau misalnya belum dilakukan load master oleh Satker, maka pada bagian ini itu masih ada tampilannya, nanti diklik proses. Ini coba kita cek dari bulan Januari ya, apakah sudah ada. Oke, Januari sudah oke. Februari juga sudah kosong. Ini kalau nggak salah ini sudah rekon sampai gaji Juni. Coba. Oke, berarti ini sudah semuanya karena kemarin udah saya coba load master. Berarti load master sudah, berarti kita sudah bisa lanjut ke proses perekaman RUH SKPP. Sampai dengan tahapan ini, apakah ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan Bapak Ibu, atau bisa saya lanjut ke proses selanjutnya? Jadi ya, berarti oke ya, kita lanjut, nanti bisa ditanyakan nanti di akhir. Kemudian kita lanjut ke proses perekaman RUH SKPP di menu SKPP, lalu RUH SKPP. Nah, di sini ini datanya masih kosong karena dianggap masih belum pernah merekam SKPP sebelumnya. Jadi ini ada pilihan rekam, edit, hapus, pegawai, ADK ke induk, dan kirim ke KPPN, dan juga ada menu cetak. Jadi karena ini masih kosong, kita klik rekam terlebih dahulu. Untuk perekaman yang pertama kali ini adalah untuk perekaman header di SKPP yang akan direkam. Siap. Oke. Saya ada tertinggal satu step Bapak Ibu, yaitu perekaman SK perubahan. Maaf ya Bapak Ibu, jadi sebelum kita rekam SKPP-nya, kita ada perekaman SK pindah, SK pensiun, atau perubahan kedudukan meninggal, misalnya seperti itu. Di menu perubahan ya Bapak Ibu, seperti biasa, di sini kita rekam, kita coba rekam untuk jenis SK. Jenis SK ini untuk SK pindah itu nomor 23, tapi apabila Bapak Ibu tidak hafal dengan nomor jenis kode jenis SK-nya, itu bisa diklik pada bagian ini, diklik enter, nanti dia akan muncul jenis-jenis SK yang akan kita inginkan untuk direkam. Jadi saya di contoh ini kita rekam SKPP pindah ya Bapak Ibu, berarti kita pakai yang SK perubahan kedudukan pindah itu nomor 23. Oke. Tanggal SK atau TMT-nya saya bikin. Ini asal aja Bapak Ibu ya, sebagai contoh. Salah satu kemudian SK pindah, misalnya dari Kejaksaan Lampung RI misalkan.
Dan hal yang perlu dipastikan lagi pada saat perekaman SK pindah ini adalah di kedudukan ini pastikan diubah sesuai dengan kebutuhan satkernya, apakah itu pindah, pensiun, atau meninggal dunia. Berarti kita harus di sini merekam dengan kode pindah, karena apabila tidak diubah atau statusnya aktif, maka nanti kita tidak bisa merekam SKPP-nya, nanti datanya tidak akan muncul untuk pegawai yang pindah. Jadi ini perlu diwanti-wanti ya Bapak Ibu ya, ini harus diperhatikan untuk kedudukannya. Kemudian ini kita lanjut, di enter saja. Ini tanggal TMT-nya saya samakan aja. Ini tergantung dengan SK nantinya ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah terdefault dan klik OK. Berarti ini sudah ada SK pindahnya Bapak Ibu. Jika kita sudah merekam SK pindah dan tadi kedudukannya diubah menjadi pindah, otomatis di data pegawai, nama pegawai yang pindah tersebut akan hilang. Ini berlaku juga untuk yang pensiun ataupun yang meninggal dunia, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perekaman SKPP di RUH SKPP. Ini lalu kita klik rekam. Ini adalah perekaman headernya seperti saya sampaikan. Karena kita akan bikin SKPP pindah, maka kita klik yang pindah. Kemudian kita isikan NIP KPA-nya, juga klik enter. Nanti akan muncul nama-nama pejabat di sini disesuaikan dengan NIP dan KPA pejabat masing-masing satker. Untuk nomor SKPP-nya saya usahakan ini saja. Nah, ini untuk kode pos site-nya itu diisi dengan kode pos satuan kerja. Oke. Setelah ini berarti kita sudah bisa merekam header-nya, lalu diklik simpan. Dan ini statusnya langsung sudah muncul ya Bapak Ibu untuk SKPP yang sudah kita rekam. Di sini jumlah pegawainya masih 0 dan statusnya masih belum disetujui KPA. Jadi untuk yang status jumlahnya masih 0 ini belum bisa kita proses di user KPA Bapak Ibu. Kita pastikan kita harus memilih pegawai yang akan kita buatkan SKPP-nya agar jumlahnya tidak 0. Itu kita klik di data SKPP ini, kemudian ada di bawah ini ada pilihan pegawai. Ini diklik untuk memilih pegawai yang akan dibuatkan SKPP-nya. Misalkan kita klik ya, pegawai. Lalu di sini ada pilih pegawai kembali. Nah, di bagian ini kita bisa search nama pegawai yang akan dibikinkan SKPP-nya. Tadi kita rekam atas nama Iqbal ya Bapak Ibu. Kemudian klik pilih, nanti akan muncul pada bagian ini data-data seperti gaji terakhirnya kapan dibayarkan, THR-nya kapan, dan gaji 13-nya. Kemudian ini terisi otomatis oleh aplikasi ya Bapak Ibu pada kolom kiri ini. Dan untuk yang kanan itu untuk token, uang makan, satker baru, jabatan baru, sama kode satker tujuan itu diisi manual oleh operator atau PPABP di sini. Dan ini dipastikan semuanya diisi ya Bapak Ibu ya. Dan untuk di sini juga ada tambahan keterangan untuk isian persekot, tukin, dan uang makan cukup isi dengan kode bulan plus tahun. Ini tukin dan uang makan terakhir yang dibayarkan di satker lama ya Bapak Ibu maksudnya. Anggap ini tukin terakhirnya dibayarkan di bulan April, berarti 04/2023. Seperti ini pengisiannya ya Bapak Ibu, itu bulan plus tahun. Kemudian untuk uang makan misalkan juga terakhir dibayarkan uang makan April 2023. Nah, satker baru ini harus diisi karena apabila tidak diisi nanti pada tampilan di SKPP-nya itu untuk satker barunya akan kosong. Jadi semua yang ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Satker baru misalkan Kejaksaan Negeri Padang. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian jabatan baru, jabatan di satker barunya apa? Sana. Ini untuk kode satker, ini tidak wajib diisi, tapi langkah B-nya diisi saja Bapak Ibu. Ini saya kode satkernya saya bikin serah aja Bapak Ibu, saya tidak tahu. Oke. Berarti ya seperti ini sudah bisa dipilih dan disimpan.
pastikan ini dicentang ya Bapak Ibu, karena kemarin saya coba tanpa mencentang, nanti langsung muncul notifikasi pegawai belum dipilih. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut klik pilih. Nah, maka akan muncul nama pegawai tersebut di sini. Ini bisa kita klik tombol ini untuk melihat detailnya, apakah itu detail pembayarannya, gajinya, lalu data keluarga. Ini karena tidak ada, belum berkeluarga, jadi masih kosong. Kemudian ada data utang. Nanti data utang apabila ada bisa diisikan di menu pegawai dan data pegawai. Ini bisa kita tutup saja. Oke, ini sudah oke sampai sini. Nah, tadi kan jumlah pegawainya 0. Sekarang karena kita sudah pilih pegawainya, maka itu sudah berubah menjadi angka 1. Dan hal ini bisa kita lanjutkan ke user KPA untuk melakukan persetujuan. Tapi sebelum itu, PPABP bisa melakukan cetak dokumen untuk melihat apakah pengisiannya sudah benar atau belum di menu cetak ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi otomatis terisi untuk nominal gajinya berapa. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satker baru dan jabatan barunya harus diisi ya Bapak Ibu, karena kalau tidak diisi ini berarti nanti akan kosong. Jadi SKPP-nya jadi tidak lengkap gitu. Kita lihat data-datanya. Nah, ini uang makan terakhir jadi April 2023, tunjangan kinerja terakhir yang dibayarkan itu April 2023. Kita lihat halaman keduanya ini. Oke, karena ini tidak ada yang jadinya kosong ya tampilannya di sini. Kemudian untuk KPA-nya itu masih konsep karena masih belum disetujui. Nanti kalau misalnya sudah disetujui KPA, nanti cetakannya tampilannya juga akan berbeda. Ini berarti kita tutup dulu ya. Oke, untuk perekaman RUH SKPP di user PPABP sudah selesai sampai di sini dan bisa dilanjutkan ke user KPA. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak akan saya lanjut ke user KPA. Lanjut ya. Oke. Saya lanjut sepertinya Bapak Ibu mengenali. Ya, kita lanjut ke user KPA ya Bapak Ibu. Tadi untuk fokus ya Kak. Ini untuk user dan passwordnya seperti yang sudah kita rekam di setting password tadi ya Bapak Ibu. Tadi karena saya rekam usernya KPA dan passwordnya KPA. Oke, kita coba login ya. Belum ya? Ulang lagi ya. Oke, maaf ya Bapak Ibu. Oke. Nanti ini saya sudah masuk ke user KPA ya Bapak Ibu menggunakan user ID KPA dan password KPA. Lalu menunya sama di SKPP, kemudian di persetujuan SKPP. Ini untuk RUH SKPP-nya otomatis mati karena ini adanya di menu si PPABP atau operator. Lalu kita masuk ke persetujuan SKPP. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu ya yang untuk SKPP yang tadi kita rekam. Di sini ada pilihan setuju, ada batal, dan juga ada menu cetak. Ini KPA bisa cetak dahulu untuk melihat apakah perekaman yang dilakukan oleh PPABP itu sudah benar, karena KPA juga memastikan kebenaran data yang telah direkam seperti yang disampaikan di paparan di awal tadi ya Bapak Ibu, mulai dari data gajinya, data-data untuk pegawai yang akan dipindahkan seperti itu. Nah, ini sudah dianggap sudah oke Bapak Ibu, berarti kita lanjut ke proses persetujuan saja. Dan apabila ada kesalahan atau SKPP ini belum benar gitu, bisa dilakukan di menu batal.
Nah, ini nanti KPL diklik batal SKPP seperti itu. Kalau ingin membatalkan SKPP, nanti setelah dibatalkan, nanti statusnya berubah menjadi ditolak oleh KPA. Karena ini anggapannya SKPP-nya benar, maka kita lanjut proses persetujuan oleh KPA. Ini diklik setuju saja. Kemudian diklik kembali untuk nama pegawai yang akan disetujui SKPP-nya. Lalu klik setuju. Apakah Anda yakin untuk setuju SKPP nomor ini? Ya, oke, persetujuan berhasil. Nah, berarti ini sudah berubah ya Bapak Ibu, disetujui KPA. Apabila sudah berubah menjadi statusnya disetujui KPA, maka ini sudah bisa SKPP-nya dikirimkan ke KPPN. Di sini untuk pengiriman ke KPPN bisa dilakukan di menu di user KPA dan user KPA BP. Ini coba kita kirim lewat user KPA aja Bapak Ibu ya. Di sini ada klik menu kirim ke KPPN, kita coba klik kirim. ADK berhasil dibentuk. Oke. Nah, nanti proses ini membutuhkan koneksi internet, nanti dia otomatis akan masuk ke aplikasi gajinya KPPN. Nanti kan kita coba cek ya Bapak Ibu. Oke, ini berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu untuk SKPP-nya di sini, tapi statusnya bukan berubah menjadi dikirim, tapi tetap disetujui. Cuman ini bisa kita cek di aplikasi gaji web oleh Satker. Coba sekarang kita cek dulu di aplikasi gaji web ya Bapak Ibu untuk melihat statusnya. Ini kita akan coba cek dari aplikasi gaji web oleh Satker. Ini saya juga sudah login tadi menggunakan user operator dari cap jarian panjang. Di sini kita bisa cek di menu kirim. Kita bisa cek untuk ngecek prosesnya sudah sampai mana, itu kita bisa cek di menu kirim ke KPPN PNS. Oke, ini untuk berarti untuk SKPP yang terakhir tadi dikirim, ini ya statusnya Bapak Ibu. Kayaknya ini urutannya bukan yang paling di atas ya kayaknya. Jadi ini masih SKPP menunggu persetujuan operator KPPN. Jadi SKPP yang telah diklik kirim ke KPPN, tadi dilakukan di user KPA, saat ini statusnya SKPP menunggu persetujuan operator KPPN. Berarti ini bisa diinfokan ke KPPN atau KPPN biasanya melakukan monitoring secara berkala untuk SKPP yang telah disampaikan oleh satuan kerja. Oke, sekarang saya coba cek di usernya ke aplikasi gaji di KPPN. Sekarang ini adalah tampilan di aplikasi gaji KPPN. Nah, tampilannya juga sama seperti ini, statusnya SKPP menunggu persetujuan operator KPPN. Nah, di sini lanjutannya adalah proses oleh si KPPN. Nah, di sini KPPN bisa melakukan penolakan atau setuju SKPP di user operator. Jadi nanti setelah dilakukan persetujuan operator oleh KPPN itu
nanti akan dilanjutkan ke Kepala Seksi pencairan dana untuk dilakukan persetujuan dan pengesahan SKPP tersebut. Dan karena ini hanya untuk uji coba, kita anggap saja ini sudah disetujui Bapak Ibu ya. Kita tolak aja. Biarin aja deh. Berarti sampai di sana itu sudah tinggal menunggu persetujuan dari KPPN. Berarti dianggap untuk SKPP pindahnya sudah selesai diproses oleh KPPN. Lanjutannya, karena SKPP-nya sudah dikirimkan dan sudah disahkan oleh KPPN, maka Satker lama itu tahapan yang tadi itu adalah mengirimkan ADK pindahnya ke Satker baru. Jadi kita buka GPP lagi ya Bapak Ibu ya. Buka GPP di user PPABP. Oke, ini saya udah di user PABP ya Bapak Ibu atau user operator. Saya login, itu cara bedainnya ini kan nggak kelihatan ini pas kita login ini PPABP kah apa KPA. Saya biasanya ngeceknya di sini. Kalau RUH SKPP-nya aktif berarti itu udah di user PPABP. Kemudian tadi kan berarti sudah disetujui KPA ya Bapak Ibu. Kita cek lagi. Nah, tampilannya seperti ini apabila cetakan SKPP-nya sudah disetujui oleh KPA. Tadi kan masih konsep, di sini sudah ada barcode-nya. Kemudian kita lanjutkan ke proses pengiriman ADK pegawai pindah ke Satker baru. Itu di menu pegawai. Di sini ada kirim pegawai pindah. Kita klik. Kemudian kita cari nama pegawai yang akan kita kirimkan ADK pindahnya. Karena kita tadi proses atas nama Iqbal, maka kita klik proses, lalu folder tujuannya kita disimpan di aplikasi Gaji Satker di menu pindah, di folder pindah. Oke. Nah, kalau ini sudah oke, ini sudah kita centang, kita proses. Oke, file terkirim. Nah, ini berarti sudah terbentuk ADK pindahnya, yang mana ADK ini nanti disampaikan ke Satker baru agar Satker baru bisa memproses data pegawai pindah tersebut dan datanya bisa terekam di Satker baru. Mungkin untuk demonstrasi dari saya itu saja, dan untuk ini saya contohkan SKPP pindah. Untuk SKPP pensiun dan meninggal itu alurnya sama saja Bapak Ibu, cuma nanti yang membedakan pada saat itu perekaman SK-nya itu pastikan nanti direkam SK pensiun atau meninggal dunia, dan di jenis SKPP-nya saja. Untuk alurnya selebihnya sama Bapak Ibu sampai ke proses kirim ke KPPN seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan demonstrasi